Di samudra makrifat yang tiada bertepi, seorang hamba yang telah mengenal Tuhannya memiliki sebuah ciri yang paling agung, yaitu ketegaran dalam perjuangan batin yang tak pernah usai. Perjuangan ini, yang dikenal dalam dunia tasawuf sebagai mujahadah, adalah sebuah peperangan suci melawan musuh yang paling tersembunyi namun paling berbahaya, yaitu hawa nafsunya sendiri. Inilah jihad akbar, sebuah pertempuran yang medannya adalah kalbu, dan senjatanya adalah kesabaran serta ketaatan. Perjuangan ini bukanlah sekadar amalan musiman, melainkan sebuah denyut nadi spiritual yang menyertai setiap hembusan napas sang pejalan. Seorang arif, insan yang telah dicerahkan mata hatinya oleh cahaya makrifat, memandang mujahadah bukan sebagai beban, melainkan sebagai jalan cinta. Ia memahami bahwa untuk mendekat kepada Yang Maha Suci, dirinya harus senantiasa berada dalam keadaan tersucikan. Proses penyucian ini menuntut sebuah perjuangan tanpa henti untuk menundukkan segala keinginan rendah dan kecenderungan jiwa yang dapat menjauhkannya dari Allah. Ia terus-menerus memurnikan niatnya, menjaga setiap gerak-geriknya, dan mengawasi setiap bisikan hatinya, demi menjaga cermin kalbunya tetap bening dari noda-noda duniawi. Keteguhan dalam mujahadah ini lahir dari sebuah kesadaran mendalam akan hakikat dirinya sebagai hamba. Ia tahu bahwa ketaatan adalah satu-satunya tugasnya, sedangkan anugerah dan pengalaman spiritual adalah murni hak prerogatif Sang Pencipta. Pengabdiannya tidak lagi bergantung pada pasang surutnya keadaan batin, sebab ia tidak menyembah keadaan, melainkan menyembah penguasa segala keadaan. Inilah kemerdekaan sejati seorang hamba, yaitu ketika ibadahnya telah terbebas dari belenggu pamrih, bahkan pamrih untuk merasakan nikmatnya kedekatan itu sendiri. Maka, ciri seorang yang telah mencapai makrifatullah bukanlah pada kemampuannya terbang di angkasa atau berjalan di atas air, melainkan pada keteguhannya untuk tetap berdiri di atas sajadah kehambaan, sekalipun badai kekeringan batin menerpa jiwanya. Perjuangannya adalah bukti cinta yang paling tulus, sebuah persembahan tanpa syarat kepada Sang Kekasih. Ia terus berjuang bukan untuk meraih sesuatu, melainkan karena ia tahu bahwa dalam perjuangan itulah letak kemuliaan dan ridho Tuhannya. Medan pertempuran paling hakiki bagi seorang pejalan spiritual adalah dirinya sendiri, dan musuh utamanya adalah nafs. Nafs adalah pusat dari segala keinginan, syahwat, dan ambisi egoistik yang jika tidak dikendalikan, akan menyeret seorang hamba ke jurang kebinasaan. Ia laksana kuda liar yang bertenaga dahsyat. Jika berhasil dijinakkan, ia akan menjadi tunggangan tercepat menuju Allah. Namun jika dibiarkan liar, ia akan melemparkan penunggangnya ke dalam kehancuran. Mengenali tipu daya dan siasat nafs adalah langkah pertama dalam mujahadah. Para sufi mengajarkan bahwa nafs memiliki berbagai tingkatan, dari yang paling rendah yaitu nafs al-ammarah yang selalu mengajak pada keburukan, hingga yang tertinggi yaitu nafs al-mutmainah yang telah menemukan ketenangan dalam ridho Allah. Perjuangan batin adalah sebuah proses mendaki tingkatan-tingkatan ini. Ia adalah upaya tanpa lelah untuk mendidik dan melatih nafs, mengubah sifat-sifat tercelanya seperti kesombongan, kedengkian, dan ketamakan menjadi sifat-sifat terpuji seperti tawadhu, kasih sayang, dan qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah. Perjuangan ini menuntut kewaspadaan penuh. Nafs adalah musuh yang cerdik, ia bisa menyelinap melalui pintu ibadah sekalipun. Ia bisa membisikkan rasa bangga setelah seorang hamba berhasil melakukan sebuah ketaatan, atau menumbuhkan ria ketika amalnya dilihat oleh orang lain. Karena itu, seorang mujahid sejati tidak pernah lengah. Ia senantiasa berpegang pada tali pertolongan Allah, memohon perlindungan dari tipu daya nafsunya sendiri, sebab ia sadar bahwa tanpa kekuatan dari Allah, ia tidak akan pernah mampu memenangkan pertempuran ini. Menjinakkan nafs bukanlah berarti membunuhnya. Hasrat dan keinginan adalah energi kehidupan yang telah dititipkan Allah. Tujuan mujahadah adalah mengarahkan energi tersebut agar berjalan sesuai dengan koridor syariat dan selaras dengan kehendak ilahi. Ketika nafs telah tunduk di bawah kendali ruh, maka ia tidak lagi menjadi musuh, melainkan menjadi abdi yang setia. Seluruh dorongan dan keinginannya telah selaras dengan apa yang dicintai Tuhannya, dan inilah salah satu kemenangan terbesar dalam arena perjuangan batin. Dalam perjalanan spiritual,
seorang hamba akan melewati berbagai musim di dalam hatinya. Terkadang, ia merasakan musim semi yang indah, di mana hatinya berbunga-bunga dengan manisnya iman dan lezatnya ibadah. Keadaan ini disebut bast atau kelapangan, sebuah anugerah dari Allah yang membuat ketaatan terasa ringan dan munajat terasa begitu nikmat. Di saat seperti ini, air mata kerinduan mudah mengalir, dan hati terasa begitu dekat dengan Sang Pencipta. Namun, roda keadaan batin senantiasa berputar. Ada kalanya seorang hamba harus memasuki musim dingin yang beku dan kelam, sebuah kondisi yang disebut kabd atau kesempitan. Inilah yang dimaksud dengan kekeringan batin. Di masa ini, ibadah terasa hambar, zikir seolah tak berbekas di hati, dan doa terasa seperti membentur langit-langit yang pekat. Hati terasa sempit, jiwa terasa gersang, dan seolah-olah Allah terasa begitu jauh. Inilah ujian yang paling berat bagi para pejalan ruhani. Bagi seorang pemula, keadaan kabd seringkali disalahpahami sebagai tanda kemurkaan atau penolakan dari Allah. Akibatnya, ia bisa jatuh dalam keputusasaan, mulai meragukan jalan yang ditempuhnya, dan bahkan perlahan meninggalkan amalan-amalannya. Ia belum menyadari bahwa musim dingin ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan, sebuah ujian yang dirancang khusus untuk memurnikan cintanya dan menguji ketulusan pengabdiannya. Akan tetapi, bagi seorang arif yang telah matang dalam makrifatnya, kabd adalah sebuah tarbiyah atau pendidikan langsung dari Allah. Ia sadar bahwa baik bast maupun kabd keduanya adalah datang dari Allah dan membawa pesan kebaikan. Kekeringan batin ia pandang sebagai sebuah kesempatan untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Allah tidak bersyarat. Ia beribadah bukan karena ingin merasakan manisnya, melainkan karena ibadah itu sendiri adalah kewajiban dan bukti kehambaannya. Inilah titik di mana ketulusan diuji hingga ke dasarnya yang paling dalam. Di tengah amukan badai kabd, ketika langit batin terasa gelap tanpa bintang, disitulah kualitas sejati seorang pejuang spiritual diuji. Manakala rasa manis dicabut dan kenikmatan ruhani dihilangkan, yang tersisa hanyalah dua pilihan, menyerah dalam keputusasaan atau bangkit dengan ketegaran iman. Seorang yang telah kokoh makrifatnya akan memilih yang kedua. Ia akan tetap berdiri tegak di atas pondasi syariat, tidak mengurangi sedikitpun wirid dan ibadahnya, meskipun hatinya terasa kering kerontang. Ketegarannya ini bukanlah lahir dari kekuatan dirinya, melainkan dari keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada Allah. Ia tahu bahwa tugas seorang hamba hanyalah mengabdi, sementara urusan membuka dan menutup pintu langit batin adalah hak mutlak Sang Raja. Ia memegang prinsip adab, yaitu tetap setia di depan pintu Sang Kekasih, sekalipun pintu itu terasa tertutup rapat. Ia terus mengetuk dengan amalan-amalan lahiriahnya, sebagai bukti bahwa ia tidak akan pernah pergi, apapun yang terjadi. Sikap inilah yang membedakan antara seorang pencari upah dengan seorang pencinta sejati. Pencari upah akan pergi ketika upah berupa kenikmatan batin tidak lagi ia rasakan. Namun, seorang pencinta akan tetap setia, sebab tujuannya bukanlah upah, melainkan ridho dari yang ia cintai. Ibadahnya di masa kekeringan adalah ibadah yang paling murni, sebab ia dilakukan tanpa pamrih keadaan spiritual. Ia sujud bukan karena merasakan surga di hatinya, melainkan karena Allah adalah satu-satunya yang layak untuk disembah. Kesabaran menjadi bekal utamanya dalam melintasi gurun kekeringan ini. Ia sabar dalam kehampaan, sabar dalam kerinduan yang tak terobati, dan sabar dalam penantian. Ia percaya sepenuhnya bahwa sebagaimana Allah yang mendatangkan malam, Dia pulalah yang akan menghadirkan fajar. Keteguhan dalam ibadah di saat yang paling sulit inilah yang akan mengantarkannya pada tingkat keikhlasan yang lebih tinggi dan makrifat yang lebih mendalam, membuktikan bahwa cintanya sejati, bukan sekadar emosi sesaat. Salah satu ciri paling menonjol dari seorang yang arif adalah kemurnian ibadahnya. Pengabdiannya kepada Allah telah melampaui logika transaksional. Ia tidak lagi beribadah untuk mendapatkan imbalan, baik imbalan duniawi seperti harta dan pujian, maupun imbalan ukhrawi seperti surga dan bahkan kenikmatan spiritual itu sendiri. Ibadahnya adalah ekspresi murni dari rasa syukur, cinta, dan pengagungan kepada Zat yang layak disembah.
Seorang hamba yang masih terikat pada pamrih keadaan spiritual akan menjadikan rasa sebagai tolok ukur ibadahnya. Ketaatannya akan bersemangat ketika ia merasakan manisnya iman, dan akan mengendur ketika ia mengalami kekeringan batin. Ia tanpa sadar telah menjadi hamba dari keadaan, bukan hamba dari Allah. Ia mencari sensasi spiritual, bukan mencari ridho Tuhannya. Jalan seperti ini sangatlah rapuh, sebab keadaan batin akan selalu berubah dan berfluktuasi. Sebaliknya, seorang yang makrifatnya telah mendalam memahami bahwa inti dari penghambaan, ubudiyah, adalah penyerahan total tanpa syarat. Ia melakukan perintah Allah semata-mata karena itu adalah perintah, dan ia menjauhi larangannya semata-mata karena itu adalah larangan. Persoalan apakah hatinya akan merasakan kelapangan atau kesempitan setelahnya, ia serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Allah. Baginya, hadiah terbesar dari sebuah ibadah adalah taufik untuk dapat melaksanakan ibadah itu sendiri. Dengan demikian, pengabdiannya menjadi stabil dan konsisten. Ia tidak terbuai ketika berada dalam keadaan bast, dan tidak putus asa ketika berada dalam keadaan kabd. Ia tetap seorang hamba yang sama dalam segala musim. Inilah bentuk ketulusan yang paling tinggi, di mana seorang insan beramal bukan lagi untuk dirinya, tetapi murni untuk Allah. Ia telah berhasil membebaskan ibadahnya dari belenggu ego, dan mempersembahkannya sebagai sebuah persembahan cinta yang suci. Istiqomah, atau konsistensi dan keteguhan di atas jalan kebenaran, adalah buah matang dari pohon makrifat. Seorang yang benar-benar mengenal Tuhannya, akan mengenal pula sifat-sifatnya yang maha agung. Ia tahu bahwa Allah senantiasa memandangnya, senantiasa menyertainya, dan senantiasa mengurus segala urusannya. Keyakinan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi dirinya untuk tetap teguh dalam ketaatan, apapun rintangan dan ujian yang menghadang. Makrifatullah menanamkan di dalam hati seorang hamba sebuah keyakinan bahwa jalan menuju Allah adalah satu-satunya jalan yang benar dan lurus. Kesadaran ini membuatnya tidak mudah berpaling atau tergoda oleh gemerlapnya jalan-jalan kesesatan yang ditawarkan oleh dunia dan hawa nafsu. Ia laksana sebuah gunung yang kokoh, tidak goyah oleh tiupan angin sepoi-sepoi kenikmatan sesaat, maupun oleh hantaman badai kesulitan dan penderitaan. Hatinya telah mantap dalam pilihannya. Istiqomah seorang arif tidak hanya tampak pada ibadah ritualnya, tetapi juga pada akhlak dan muamalahnya sehari-hari. Ia senantiasa berusaha menjaga hatinya agar tetap lurus, lisannya agar tetap jujur, dan perbuatannya agar senantiasa berada dalam koridor ridho ilahi. Ia tidak akan mengubah prinsip kebenarannya hanya demi mendapatkan keuntungan duniawi atau menyenangkan hati manusia. Baginya, pandangan Allah jauh lebih berharga daripada pandangan seluruh makhluk. Maka, keteguhan dalam mujahadah, terutama di saat-saat kekeringan batin, adalah manifestasi sejati dari istiqomah. Ia tetap berjalan lurus menuju tujuannya, meskipun jalan itu terasa menanjak dan pandangannya tertutup kabut. Ia percaya pada janji Tuhannya bahwa di ujung jalan yang lurus itu terhampar kebahagiaan abadi. Inilah istiqomah yang lahir dari pengenalan, sebuah keteguhan yang didasari oleh ilmu dan keyakinan, bukan sekadar ikut-ikutan atau semangat sesaat. Dalam pertempuran batin yang panjang dan melelahkan, senjata paling ampuh yang dimiliki seorang mujahid adalah kesabaran. Sabar bukanlah sikap pasif atau menyerah pada keadaan. Sebaliknya, ia adalah sebuah bentuk kekuatan jiwa yang paling aktif, yaitu kemampuan untuk bertahan, menanggung, dan tetap teguh dalam ketaatan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Sabar adalah separuh dari iman, dan ia menjadi pilar utama dalam bangunan mujahadah. Ada 3 jenis kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang pejalan. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Setiap ibadah membutuhkan kesabaran, mulai dari melawan rasa malas untuk bangun di sepertiga malam, hingga menahan lapar dan dahaga saat berpuasa. Kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nafs senantiasa mendorong untuk melanggar batas-batas Allah, dan dibutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk menahan gejolak syahwat dan godaan dunia. Jenis kesabaran yang ketiga, dan yang paling berat, adalah sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit,
termasuk di dalamnya adalah ujian kekeringan batin. Ketika seorang hamba diuji dengan kesempitan hati, ia harus mengerahkan seluruh kekuatan kesabarannya untuk tidak berprasangka buruk kepada Allah, untuk tidak mengeluh, dan untuk tetap ridho dengan apa yang telah digariskan untuknya. Kesabaran di titik inilah yang akan mengangkat derajatnya ke tingkatan yang sangat tinggi. Bagi seorang mujahid, setiap detik kesabaran adalah ibadah. Setiap tetes keringat perjuangan menahan amarah, setiap momen menahan lisan dari keluhan, dan setiap langkah yang tetap tegar di atas jalan ibadah di kala batin merana, semuanya tercatat sebagai amal saleh yang agung di sisi Allah. Kesabaran adalah benang emas yang merajut setiap amal dalam mujahadah, mengubah setiap kesulitan menjadi tangga kenaikan spiritual menuju puncak ridho ilahi. Kemenangan sejati dalam perjuangan batin bukanlah lenyapnya hawa nafsu atau hilangnya segala ujian. Kemenangan sejati adalah tercapainya sebuah makam agung yang disebut ridho. Ridho adalah kelapangan hati untuk menerima segala ketentuan Allah dengan penuh sukacita, baik itu berupa nikmat yang disukai maupun musibah yang dibenci. Inilah puncak dari penyerahan diri, di mana seorang hamba tidak lagi memiliki kehendak pribadi di hadapan kehendak Tuhannya. Seorang yang telah mencapai ridho tidak lagi melihat ujian kekeringan batin sebagai sebuah masalah. Sebaliknya, ia memandangnya sebagai salah satu wajah dari kasih sayang Allah. Sebagaimana ia bersyukur ketika menerima manisnya iman, ia juga bersyukur ketika menerima pahitnya kekeringan. Sebab ia yakin, keduanya adalah obat yang diracik oleh sang tabib yang maha bijaksana untuk kesehatan ruhaniahnya. Ia telah sampai pada keyakinan bahwa semua dari Tuhanku adalah baik. Ridho adalah surga yang disegerakan di dunia. Hati yang ridho adalah hati yang paling merdeka dan paling tenang. Ia tidak lagi terikat pada tuntutan nafsunya untuk selalu merasakan kenyamanan dan kenikmatan. Ia telah menemukan kebahagiaan bukan pada apa yang ia terima, melainkan pada siapa yang memberi. Sumber kebahagiaannya telah berpindah dari makhluk kepada Al-Halik, dari keadaan kepada pencipta keadaan. Inilah buah akhir dari ketegaran dalam mujahadah. Setelah melewati gurun ujian dengan kesabaran dan ketaatan yang tak goyah, seorang hamba dianugerahi sebuah taman ketenangan di dalam hatinya. Ia ridho kepada Allah sebagai Tuhannya dalam segala situasi, dan Allah pun ridho kepadanya sebagai hambanya yang sejati. Perjuangannya tidak berhenti, namun kini ia berjuang dengan senyuman, karena hatinya telah damai dalam naungan ridho ilahi.